wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Wichenengrum, NPM 2522010045. Saya dari Fakultas Kesehatan, Program Studi S1 Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan menggambar untuk tugas mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan, dan di sini saya akan menggambar yaitu tipe sel atrofi otot. Dan saya akan menjelaskan bagaimana nanti jika atrofi otot ini sudah mengalami adaptasi. Langsung saja ke videonya. Sebelum itu, untuk alat-alat yang digunakan untuk menggambar sel ini, yaitu pertama ada buku gambar, yang kedua ada pensil, ketiga ada penghapus, dan juga pensil warna.
Baik teman-teman, untuk gambarnya sudah jadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu atrofi otot beserta proses terjadinya atrofi otot pada gambar ini. Pada bagian kiri gambar terdapat dua diafragma yang memperlihatkan perbedaan struktur sel otot yang sehat dan yang mengalami atrofi. Untuk sel otot yang sehat berukuran lebih besar dan juga padat. Sementara sel otot yang mengalami atrofi tampak lebih kecil dan juga renggang. Ini menandakan bahwa atrofi otot menyebabkan penurunan massa dan juga kekuatan otot. Selanjutnya di tengah gambar ada dua diafragma lingkaran yang menunjukkan komposisi serat otot, jaringan adiposa, beserta jaringan ikat. Di otot sehat terdiri dari 95% serat otot, 1% jaringan adiposa, dan 4% jaringan ikat. Sebaliknya, otot yang mengalami atrofi terdiri dari 70 serat otot, 5% jaringan adiposa, dan juga 25% jaringan ikat. Hal ini menunjukkan bahwa atrofi otot tidak hanya mengurangi jumlah serat otot, tetapi juga meningkatkan proporsi jaringan adiposa dan juga jaringan ikat di dalam otot. Peningkatan jaringan adiposa dan ikat ini dapat mengganggu fungsi otot, menyebabkan penurunan kekuatan dan fleksibilitas. Secara spesifik, perubahan komposisi ini dapat berdampak pada kemampuan otot untuk berkontraksi secara efisien. Jaringan adiposa yang meningkat akan mengurangi ruang untuk serat otot, sehingga otot menjadi kurang padat dan juga kurang kuat. Jaringan ikat yang meningkat dan akan membuat otot lebih kaku dan juga kurang fleksibel, sehingga rentan terhadap cedera dan mengalami penurunan fungsi motorik. Pada sisi kanan gambar terdapat ilustrasi lengan dengan otot normal dan otot yang mengalami atrofi. Otot normal digambarkan lebih besar dan lebih berbentuk, sedangkan otot yang mengalami atrofi lebih kecil dan juga kurang terbentuk. Ilustrasi ini memberikan gambaran visual yang jelas terhadap dampak atrofi otot pada ukuran dan juga bentuk otot. Atrofi otot dapat terjadi akibat beberapa faktor, termasuk kurangnya aktivitas fisik, cedera, penyakit, neuromuskular, atau kondisi medis lainnya yang mempengaruhi saraf dan otot. Ketika otot tidak digunakan secara aktif, sel-sel otot tidak mendapatkan stimulasi yang cukup untuk mempertahankan ukurannya. Selain itu, penyakit neuromuskular dapat merusak saraf yang mengontrol otot sehingga otot tidak dapat berkontribusi dengan baik dan akhirnya menyusut. Secara keseluruhan, gambar ini menjelaskan perubahan struktural dan juga komposisional yang terjadi pada otot akibat atrofi. Atrofi otot dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya aktivitas fisik, cedera, penyakit neuromuskular, atau kondisi medis lainnya yang mempengaruhi saraf dan otot tersebut. Pengenalan dan juga pemahaman tentang perubahan ini penting untuk didiagnosis terlebih dahulu dan untuk mengetahui penanganan kondisi tersebut. Baik, sudah selesai. Cukup sekian video untuk praktikum ilmu dasar keperawatan untuk penggambar sel yang sudah terjadi perubahan atrofi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.